Halo teman-teman, Mimin di sini dan selamat datang di channel Berkat Movie Recap. Pengkhianatan adalah tindakan rendah yang biasa dilakukan pengecut. Biasanya pengkhianatan terjadi karena orang tersebut kecewa atau bahkan sakit hati. Sama seperti film yang akan Mimin bawain di video kali ini. Film berkisah tentang pengkhianatan seorang kepala pas pampres kepada presiden sendiri, bahkan sampai membuat istana kepresidenan hancur. Oke, daripada berlama-lama, yuk nyamankan posisi dan semoga cara Mimin bercerita bisa menghibur teman-teman semua. Film bermula saat Presiden Amerika yaitu James Sawyer bersama asisten pribadinya yang bernama Carol baru aja tiba di rumah dinasnya setelah mereka melakukan kunjungan kerja. Di sisi lain, Eli Raphaelson yang merupakan ketua DPR Amerika bersama pengawalnya bernama John Kell pergi menuju istana kepresidenan. Di Gedung Putih sendiri terlihat seorang yang mencurigakan masuk ke dalam ruangan maintenance dan dia mengambil seragam petugas kebersihan milik orang lain. Singkatnya, setelah John selesai mengantarkan Eli, dia pun pergi menjemput anaknya, Emily, untuk menemani John melamar pekerjaan sebagai petugas pengamanan khusus presiden. Saat di perjalanan, Emily yang masih kesal dengan ayahnya sama sekali nggak mau berbicara. Karena beberapa waktu yang lalu, John tidak menghadiri pertunjukan Emily. Namun saat itu John memberikan tiket masuk ke istana presiden kepada Emily sebagai perminta maafan John kepada putrinya. Singkat cerita, John akhirnya tiba di istana presiden dan saat itu dia diwawancarai Carol yang ternyata temannya dulu saat berkuliah. Ternyata dulu John pernah ditugaskan ke Afghanistan buat membantu pasukan yang ada di sana. Dan dia juga pernah menyelamatkan keponakan ketua DPR dari insiden ledakan. Karena tindakannya itu, dia akhirnya mendapat penghargaan dan dijadikan ketua pengamanan Eli atau ketua DPR. Namun karena sistem penerimaan calon agen khusus presiden harus lulusan minimal D3 dengan rata-rata nilai yang bagus, akhirnya John pun ditolak. Ya, sama seperti sistem rekrut kerja di negara Irlandia ini. Para pelamar kerja minimal lulusan universitas dengan rata-rata nilai bagus. Ya, ujung-ujungnya cuma dijadiin karyawan biasa yang hanya bergaji sesuai UMR. Singkat cerita, setelah interview selesai, John bersama sang putri pun keluar. Namun saat itu mereka diajak untuk mengikuti tur istana kepresidenan yang akan dipimpin Donnie. Di tempat lain, orang misterius tadi mengambil bom dan meletakkannya pada peralatan kebersihan yang dia bawa. Kepala pas pampres yang bernama Martin Walker saat itu mendapat kejutan dari anggotanya. Karena saat ini adalah hari terakhirnya bertugas sebagai kepala pas pampres. Singkatnya, John yang sedang mengikuti tur nggak sengaja melihat bioskop pribadi milik keluarga presiden yang dipenuhi dengan petugas kebersihan, yang saat itu mereka dipimpin oleh Stans. Setelah itu, para peserta tur nggak sengaja bertemu dengan Presiden Sawyer, dan saat itu Emily pun mengatakan kalau ayahnya akan menjadi pengawal khusus presiden. Padahal saat itu Emily belum mengetahui kalau ayahnya ditolak. Singkat cerita, petugas kebersihan yang membawa bom tadi akhirnya meletakkan bom itu tepat di bawah kubah White House. Beberapa detik kemudian, bom itu pun meledak dan menghancurkan kubah White House yang sangat terkenal. You can't leave that there. Hey, buddy! 24, I'm in the room, son. We got a maintenance.
Martin yang mengetahui ledakan itu pun langsung membawa presiden pergi ke bunker keamanan istana itu. Sedangkan para peserta tur diminta untuk diamankan di sebuah ruangan. Ternyata para petugas kebersihan yang berada di bioskop tadi adalah kelompok teroris yang menyamar. Dan saat itu mereka pun membantai semua pasukan keamanan istana. Bahkan mereka berhasil menyusup ke dalam ruangan senjata di istana itu. Alright, let's go. Let's move. Emily sendiri yang baru keluar dari toilet melihat tindakan Stans bersama pasukannya. Para penyusup yang terus bergerak akhirnya menguasai White House seluruhnya. Dan mereka pun berhasil membawa rekan mereka lainnya masuk ke dalam area White House dari gerbang depan istana. Emily yang melihat itu pun merekam semua tindakan mereka. Namun tiba-tiba dia ditelepon ayahnya, John. Para penyusup yang baru aja tiba langsung masuk ke dalam ruangan peserta tur. Dan mereka menyandera semua orang yang ada di sana, kecuali John. Karena John saat itu berhasil kabur dan dia ingin mencari putrinya. Di sisi lain, wakil presiden pun akhirnya berhasil dibawa pergi menggunakan pesawat kepresidenan. Sedangkan Ellie bersama Carol akhirnya pergi ke Pusat Komando Keamanan Amerika. Singkatnya, John yang berhasil keluar pun mencari Emily di toilet. Namun tiba-tiba salah satu pasukan penyusup datang dan menghampirinya. Beruntungnya John berhasil menyelamatkan diri dan dia langsung menembak penyusup itu. Setelah itu John pun mengambil senjata sang penyusup dan juga mengambil HT milik penyusup itu. Martin yang bersama presiden akhirnya sampai di bunker. Namun saat itu Martin menembak semua pasukan pengamanan yang bersamanya. Dan dia mengaku kepada presiden kalau dialah pemimpin dari serangan ini semua. Namun saat itu John mendengar percakapan Martin dengan Stans. Dan dia kemudian memutuskan untuk menyelamatkan presiden yang udah dijadikan tawanan oleh Martin. Di waktu yang bersamaan Stans datang. Beruntungnya John berhasil melumpuhkan Stans beserta pasukannya. Di sisi lain, Tyler seorang hacker dari pasukan penyusup memasang kamera pengawas pada ruangan bawah tanah. Dan dia juga mencoba meretas sistem pengendali nuklir Amerika. Di sisi lain, Emily melihat semua menteri dibawa masuk ke dalam ruangan tawanan bersama para penyusup. Dan dia merekam aksi mereka dan langsung menguploadnya ke YouTube. Rupanya tindakan Emily diketahui penyusup itu. Karena saat itu handphone Emily berbunyi karena ibunya mengirimkan pesan. Beruntungnya Emily saat itu hanya dibawa menjadi tawanan dan dia tidak disakiti. Di sisi lain, John bersama presiden yang bersembunyi di atas lift melihat para penyusup membawa nuklir ke atas White House. Singkatnya, Carol yang berada di Pusat Keamanan Amerika akhirnya menghubungi Martin yang berada di White House. Saat itu Martin mengatakan kalau pasukan yang menyerang White House adalah perintahnya dan dia juga meminta uang tebusan sebesar 400 juta US dollar ditambah lagi dengan sebuah pesawat dengan bahan bakar yang terisi penuh. Martin meminta agar tebusan itu diberikan 2 jam lagi saat makan siang. Dan jika mereka nggak bisa menepatinya, maka presiden beserta para sandera yang berada di White House akan dimusnahkan. Singkatnya, John bersama presiden akhirnya keluar dan pergi ke ruangan khusus presiden. Di sana, John akhirnya menghubungi kenalannya yang menjadi asisten wakil presiden. John pun akhirnya memberitahukan keadaan mereka kepada wakil presiden dan pusat keamanan Amerika melalui sambungan telepon. Namun saat itu pasukan penyusup yang sedang lewat mendengar pembicaraan mereka
dan penyusup itu pun langsung masuk dan mencoba menghabisi John dan Presiden. Beruntungnya John bisa mengalahkan mereka. Setelah kejadian itu, John kembali menghubungi Carol, namun di saat yang bersamaan, media di TV memberitakan video rekaman Emily yang sebelumnya dia upload ke YouTube. Saat itu juga Martin tiba-tiba meminta Stans untuk menuju ruangan kepresidenan karena dia yakin kalau presiden ada di sana. Stans yang melihat berita di TV kalau wajahnya terpampang jelas akhirnya pergi dan mencari Emily untuk menghapus video rekaman tadi. Di pusat keamanan sendiri, akhirnya mereka berhasil mengidentifikasi para penyusup, di mana ternyata mereka merupakan mantan agen khusus Amerika yang dipecat karena mereka pernah bekerja sama dengan teroris. Di sisi lain, John dan Presiden yang bersembunyi akhirnya ketahuan, dan mereka langsung pergi melalui ruangan bawah tanah istana. Namun saat itu, kamera pengawas yang sebelumnya dipasang Tyler aktif dan merekam Presiden yang ada di sana. Tyler pun segera menghubungi Stans untuk segera pergi ke sana. Akhirnya pasukan Stans pun bertemu dengan John, dan beruntungnya John bisa menghindar dari mereka dan segera pergi mengendarai mobil kepresidenan untuk melarikan diri. Saat itu, John dan Presiden yang terpojok karena tembakan dari pasukan Stans akhirnya memerintahkan Carol untuk meledakkan gerbang menggunakan tank yang berada di sana. Namun pasukan Stans yang berjaga di atap akhirnya menembak tank itu menggunakan bazooka. Enacting some sort of maneuver, it depends. Incoming! Good job. Gak lama setelah itu, Stans pun memerintahkan pasukannya untuk menembak mobil presiden menggunakan bazooka. Dan alhasil, mobil presiden pun hancur dan terlempar ke dalam kolam berenang. Presiden dan John pun segera keluar, namun di sana sudah ada Martin dan Stans menunggunya. Beruntungnya mereka bisa kabur dan melarikan diri. Namun anggota Stans yang kesal akhirnya menembak tempat persembunyian John secara membabi buta. Dan alhasil, gedung itu pun meledak. Di sisi lain, wakil presiden akhirnya diangkat menjadi presiden Amerika, dan dia langsung memerintahkan tentara untuk melakukan misi penyelamatan presiden beserta semua orang yang ada di White House. Ternyata Presiden Sawyer dan John gak meninggal. Mereka berhasil pergi dan bersembunyi di basement istana. Di sisi lain, Carol akhirnya diberhenti tugaskan karena dia gagal menghentikan Martin yang adalah bosnya sendiri. Namun dia yang masih curiga dengan pasukan penyusup akhirnya meminta seorang letnan di kantor itu untuk mencari data-data para penyusup. Beberapa menit kemudian, pasukan tentara yang diperintahkan presiden pun akhirnya mulai mendekati White House. Namun CCTV jalan yang terhubung langsung dengan ruangan pengendali White House merekam helikopter tentara yang terbang rendah. Akhirnya Tyler yang berada di sana menginfokan kepada Martin kalau pusat pengamanan sudah mengerahkan agen khusus untuk menyelamatkan presiden. Mengetahui itu, Martin pun mengerahkan pasukannya untuk menembak helikopter itu. Di sisi lain, John yang sedang menghubungi pusat keamanan akhirnya diberitahukan kalau wakil presiden sudah memerintahkan agen khusus untuk melakukan penyelamatan.
John yang mengetahui itu pun segera pergi dan menghabisi para penyusup yang ada di atap gedung itu. Sedangkan helikopter yang dikirim tadi sudah ditembak para penyusup. Di atas atap itu, John dan Stans akhirnya berkelahi dengan tangan kosong, sampai membuat mereka terjatuh ke lantai bawah gedung itu. Namun saat itu, salah satu anggota Stans yang masih hidup segera menemui mereka di bawah, dan dia bermaksud untuk membunuh John. Beruntungnya John berhasil kabur. Tyler sendiri akhirnya berhasil ngehack keamanan Amerika, dan dia mengambil alih kendali peluncuran nuklir yang saat itu dia tujukan ke pesawat wakil presiden. Beberapa menit kemudian, pesawat wakil presiden akhirnya terkena tembakan tadi dan akhirnya meledak di atas. Di pusat keamanan sendiri, ketua DPR yakni Eli akhirnya diangkat sebagai presiden Amerika. Dan dia pun langsung mengerahkan pasukan untuk menghancurkan White House menggunakan serangan udara. Di sisi lain, Stans yang mengetahui kalau Emily adalah putrinya John, akhirnya dia membawa Emily pergi sebagai tawanannya untuk memancing John keluar dan menyelamatkan Emily. Namun presiden yang mendengar kalau Emily ditahan akhirnya keluar dari persembunyiannya dan dia menghampiri Martin sesuai permintaannya. Saat John ingin masuk, dia melihat gambar White House terbakar yang dulu pernah kejadian, dan dia pun kepikiran untuk membakar White House. Di sisi lain, Martin akhirnya mengatakan alasannya menyerang White House, di mana ternyata selain kematian anaknya saat menjalankan misi, ternyata dia juga kesal kepada Presiden Sawyer karena sang presiden memilih berdamai dengan Timur Tengah, cuma karena mereka nggak berhasil menemukan nuklir di sana. Di sisi lain, John akhirnya berhasil membakar White House hingga membuat alarm kebakaran gedung itu menyala. Dan kemudian, John pun menghabisi satu persatu pasukan Stans. You heard the man? Tour's over. Tyler sendiri akhirnya meninggal karena bom rakitannya sendiri nggak bisa dimatikan menggunakan kartu pengenalan miliknya. Martin yang kesal sama pasukannya akhirnya membunuhnya, dan dia bahkan nekat mengaktifkan senjata nuklir Amerika dan berniat untuk menembakkannya ke negara musuh Amerika. Singkat cerita, John akhirnya bertemu dengan Stans lagi dan mereka pun berkelahi. Enjoy this. Your little bitch says you're gonna put me in jail. No jail for you, you little bitch. Saat itu, John yang berhasil mengalahkan Stans akhirnya memasangkan kalung bom yang sudah aktif kepada Stans, dan dia pun langsung meninggalkannya. Saat itu, John memiliki sisa waktu kurang dari 3 menit untuk menghentikan Martin. Karena setelah 3 menit habis, maka dia bersama orang-orang yang berada di White House akan mati karena serangan udara yang diperintahkan Eli tadi. Di sisi lain, Presiden Sawyer yang baru sadar akhirnya menghentikan tindakan Martin yang ingin meluncurkan nuklir. Namun sayangnya, Martin yang udah muak dengan presiden akhirnya menembaknya. Selesai mengalahkan Stans, John pun akhirnya menyelamatkan putrinya yang bersama Martin. Saat itu, John menabrakkan mobil ke dalam ruangan tempat Martin dan Emily berada. Dan saat itu, nuklir yang tinggal beberapa detik lagi diluncurkan akhirnya batal setelah John menembak Martin hingga meninggal.
Emily sendiri yang mengetahui kalau pasukan udara akan menghancurkan White House akhirnya keluar, dan dia mengibarkan bendera kepresidenan. Sang kapten yang melihat Emily akhirnya menghentikan tindakannya itu untuk menyerang White House. Singkatnya, Presiden Sawyer akhirnya sadar dan dia mengatakan kepada John kalau tembakan tadi mengenai arloji antik yang diberikan istrinya. Di sisi lain, Carol akhirnya mendapat data yang sebelumnya dia minta. Singkatnya, Carol akhirnya menghubungi John dan mengatakan kalau Martin gak pernah menghubungi para penyusup itu untuk bekerja sama. Dan juga saat Martin mendapat kode peluncuran itu, pasti ada orang lain yang bekerja sama dengannya. Singkat cerita, Carol dan Ellie akhirnya sampai di White House dan mereka bertemu dengan John. Saat itu, John membuat rencana untuk menjebak Ellie karena dia mengetahui kalau Ellie bekerja sama dengan Martin, di mana jika nanti Ellie menjadi presiden, maka Martin akan mendapat kode peluncuran nuklir yang harusnya dipegang presiden. Dan Ellie pun ditahan, sedangkan John diangkat menjadi agen khusus pengamanan presiden. Dan film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah serahkan privasi yang kita miliki kepada orang yang sekalipun orang itu sudah sangat kita percayai. Sekian video Mimin kali ini dan terima kasih sudah mau menonton sampai habis.